Sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa. Ya, dialog kita lanjutkan. Bang Pupida, ini kalau kita bicara, ini kan sekarang media terutama ini kan banyak mengutip pernyataan Pak SBY, terus juga orang-orang Demokrat yang menyatakan bahwa Demokrat itu sebetulnya memilih pilkada langsung loh, gitu kan. Sebetulnya itu yang itu. Tapi ini permasalahan di DPR gitu yang tidak mau menerima opsi mereka. Pada akhirnya yang terbaca di itu bagi masyarakat luas kan. Nah, kalau bagi Anda seperti apa? Ya, di dalam konteks berjuang, terutama dalam politik itu, kalau kita tidak bisa mendapatkan semuanya, deal. Kalaupun tidak, ya bertahap. Seperti itu. Itu yang saya pelajari selama saya berpolitik begitu. Artinya ketika kita tidak cocok dengan orang pun ya, kalau misalnya resikonya harus dipecat dan lainnya, hadapi. Itulah politik. Memang keras permainannya, memang ini hutan rimba begitu. Tapi artinya apa? Perjuangan nggak boleh berhenti. Kalau misalnya kita kalah, saya pun dalam konteks pilkada langsung ini tidak akan berhenti di sini saja. Jangan-jangan saya nanti di luar ini lebih keras daripada di DPR gitu untuk menyuarakan ini. Ini kalau kita bicara soal hutan rimba ini ada macan, ada ular di situ. Macam-macam lah. Dan nah, kalau saya memang melihat dari awal ketika mereka mengatakan dengan kata-kata absolut, dengan kata-kata harus musyawarah mufakat, yang udah jelas nggak akan pernah ketemu. Ini tidak mencerminkan partai partai yang Demokrat gitu ya. Dan seorang Demokrat itu pasti akan lebih bisa berbicara dari hati ke hati, dan ini kita bicara maksudnya Demokrat dalam artian sifat demokrat ya, demokratik gitu. Jadi dia harus lebih terbuka, lebih mendengarkan orang dan lain-lain. Tidak memaksakan kehendak. Nah ini kenapa jadi tiba-tiba jadi baru saja udah didukung oleh PDIP dan ini baru dengar dari Fahri Hamzah sama Aziz Samsudin, ya kok tiba-tiba mau ditarik, mau misalnya walk out. Kan ini sesuatu yang sangat-sangat lucu. Dan saya juga kaget sekali ketika ini menjadi suatu trending topik ya di Twitter gitu, yang sangat buruk begitu image-nya untuk Pak SBY. Dan bahkan saya juga surprise sekali yang memuji posisi saya dan 11, maksudnya kami bersebelas, kesebelasan lah ya, atau Ocean's 11 gitu orang bilang gitu. Nah, kami banyak sekali yang memuji kami gitu di Twitter. Awalnya pagi-pagi ya mungkin cuman sekali dua kali saya bisa jawab terima kasih. Lama-lama udah kebanyakan, ya udah saya bilang udah nanti aja lah. Udah susah sekali gitu. Jadi kita juga kaget sekali, dan berarti apa? Memang masyarakat menghendaki ini. Dan bukan hanya Twitter. Saya dapat SMS, saya dapat BBM dari berbagai macam lapisan masyarakat yang mengatakan kekecewaannya. Ketika memang ini sudah diputuskan melalui DPRD. Bayangkan saudara-saudara semua ya, kita ini kan apa namanya, ada kehidupan ekonomi ketika pilkada itu. Ada yang buat kaos, ada yang buat bendera, ada yang buat baliho dan lain-lain. Nah ini orang-orang ini nanti mau ngapain? Secara ekonomi bahkan juga, secara ekonomi juga langsung ini memberikan. maksudnya lembaga survei pun ada trickle down effect lah. Lembaga survei pun juga hidup di situ. Nah sekarang bisa-bisa lembaga survei juga mati. Ya LIPI mungkin nggak. Kalau LIPI aman. Tapi artinya itulah yang sebenarnya harusnya dipertimbangkan oleh semuanya. Kalau buat saya, kalau memang Demokrat serius ingin mendukung pemilu kada langsung, itu yang tadi saya bilang, itu bukan minute by minute, second by second itu dilihatin pasti, gitu kan. Kalau perlu tuh Pak Sarif Hasan dari atas langsung telepon itu, lu jangan macam-macam lo ya, gitu kan. Jangan kemudian begitu dia walk out baru kemudian kelihatan marah, gitu kan. Jadi itu yang buat saya menjadi tanda tanya besar. Itu satu. Kedua, itu kalau memang dia katanya berjuang sendirian, harusnya begitu mendengar bahwa saya dukung, kami dari PDIP dukung, kami dari PKB dengan hati nurani yang paling dalam kami dukung dengan sukarela, secara tulus. Hanura juga demikian. Harusnya happy dong, harusnya kemudian Beni kan ngomong dong, terima kasih ternyata usulan kami didukung oleh 3 fraksi. Dan kami kalau gitu mari kita bersatu tuh. Harusnya kalimat itu dong yang keluar di dalam sidang semalam. Tapi muka Beni malah kok kelihatannya malah berubah begitu. Kaget. Kan? Iya, kalau buat saya kalau itu tidak diperhatikan dari layar ini, bukan layar apa namanya, layar monitor yang besar itu di paripurna, itu mukanya Pak Setia Novanto dengan Bu Nurhayati Assegaf tuh kayak lihat-lihatan gitu. Ya kira-kira ada apa itu kan, kira-kira seperti ada apa itu. menurut Anda? Ya saya nggak tahu lah. Saya cuma memantau, saya kan nggak tahu apa yang terjadi di sana. Ya, ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara apa namanya,
pasca RUU ini disahkan ditetapkan menjadi undang-undang, terus kemudian Pak SBY mengatakan, bahkan Ketua Dewan Kehormatan PID Amir Samsudin mengatakan bahwa Pak SBY meminta agar hal ini diusut secara tuntas, siapa yang mengomodahi walkout segala macam. Salah nggak kalau saya bilang sebetulnya ada semacam drama politik sebetulnya dalam... Itu yang makanya kalimat shame on you itu muncul. Kalau Anda lihat pagi-pagi pagi-pagi kan cuma SBY dengan foto, kemudian Bapak pemilu kada tidak langsung. Kalimat ini pagi-pagi ya. Kemudian bahwa tidak ada itu yang kemudian Demokrat macam-macam ya. Tadinya awalnya tentang Demokrat, tapi begitu siang sampai sore barulah itu yang kemudian langsung pukulan ke SBY ya. Termasuk juga misalnya, apaan lo semalam partai lo walk out, kemudian sekarang bicara bahwa Demokrat akan mengajukan judicial review. Dari mana reasonnya? Dari mana cara berpikir yang tidak silogis ya, tidak ada silogisme di dalam cara berpikir Partai Demokrat itu. Buat saya ya, terus terang yang semalam itu ya, itu bukan PDIP atau koalisi Jokowi JK yang kalah ya. Terus terang. Kenapa demikian? Oke, koalisi Merah Putih itu akan merasa menang tadi malam ya, tapi jangan lupa mereka itu juga menggali lubang kubur mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena nanti ketidakpercayaan rakyat kepada partai-partai ini juga akan membesar. Termasuk juga Demokrat. Kenapa Demokrat juga akan tidak dipercaya? Karena Anda tahu ya, Demokrat itu udah sangat buruk ya. Partai dengan menteri yang kemudian ada korupsi cukup ini, kemudian ada juga yang dari anggota parlemennya juga korupsi dan sebagainya. Itu sebenarnya kesempatan tadi malam itu bagi Partai Demokrat untuk kembali ke hitohnya sebagai partai yang bersih, yang anti korupsi, yang kemudian memperjuangkan suara rakyat dan sebagainya. Termasuk juga partainya Bung Pumpida yang katanya suara Golkar adalah suara rakyat, suara rakyat adalah suara Golkar. Iya. Di mana suara rakyat suara Golkar? Kalau kemudian tidak tercermin ya dalam paling tidak terwakilkan oleh kami bersebelas, Pak. 11 dari 100 dari yang hadir itu 91. 91 artinya cuma 9% ya. Ya. 10%. Ya, ini kalau kita bicara ini ada menarik sebetulnya. Ada pernyataan dari Ruhut Sitompul yang mengatakan sebetulnya perintah walkout itu justru datang dari ketua umum. Nah, itu lebih menunjukkan lagi ya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak lihat SMS-nya. Jadi kalau memang kelasnya Pak Ruhut yang memang loyalisnya Pak SBY ngomong gitu ya, saya nggak tahu apa yang terjadi di Demokrat. Ngapain dia juga ngamuk loh gitu. Kalau saya jadi Pak SBY ini suatu pukulan yang luar biasa ya. Kalau di dalam konteks kepartaian kemudian tidak bisa mengontrol fraksinya sendiri di ranah nasional yang paling tinggi begitu, dan pada saat itu adalah fraksi terbesar. Nah, ini sangat memalukan tentu. Yang kedua juga di dalam konteks ini kan beliau ini sebagai presiden harusnya mengakhiri masa jabatannya harus dengan husnul khotimah, dengan baik-baik. Tapi ini kan mendapatkan hujatan dari berbagai macam kalangan masyarakat. Wah, bagaimana ini akan selalu dikenang nanti. Ya, Bang Ikrar, ini kalau kita bicara soal RUU Pilkada sudah disahkan menjadi undang-undang. Taruhlah judicial review ini sekarang kita belum selesai. Belum ada yang mengajukan kan saat ini, meskipun ada yang berencana melakukan itu. Bagaimana konstelasi politik ke depan akan terjadi? Ya, yang jelas ini juga menjadi satu tantangan ya. Koalisi Jokowi JK juga tidak bisa kemudian dengan begitu sederhana, begitu mudah mengatakan bahwa koalisi kami dengan rakyat. Itu juga nggak bisa. Terlepas dari bahwa yang namanya DPR itu memang di dalam proses legislasi harus kerjasama dengan pemerintah, dalam menentukan budgeting juga pemerintah harus bekerja sama dengan DPR ya, dan kemudian pengawasan juga akan dilakukan oleh DPR ya. Jadi buat saya kalimat-kalimat bahwa ya kalau DPR nggak setuju ya nanti biarlah rakyat yang akan mendukung kami, itu juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena biar bagaimanapun ya namanya politik itu harus ada keluasan politik. Keluasan di dalam berpolitik ya, termasuk juga menurut saya semalam itu apa yang dikatakan oleh IGD Pasek, terlepas dari itu kalimat yang bernada canda, tapi itu juga sebenarnya ada substansi yang sangat penting yang diucapkan apa oleh itu? Yang diucapkan itu paling tidak ya, makanya PDIP itu lain kali bukan persoalan walkout, lain kali itu juga bisa bekerja sama lah
atau luas sedikit lah di dalam politik, atau kemudian pendekatannya mungkin diubahlah, jangan terlalu kaku kan. Sebaliknya itu ya teman-teman di apakah itu di Demokrat yang akan menjadi penyeimbang ataukah di koalisi Merah Putih, itu juga tidak bisa main menang-menangan sendiri. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi nanti bisa terjadi yang tadi saya katakan, kuburan yang lubangnya udah dibuat itu akan bisa memasukkan mereka di dalam kuburnya pada pemilu legislatif dan serentak pada 2019 yang akan datang. Iya, Bang Pupida, Anda termasuk orang-orang yang tidak sepakat dengan putusan partai, putusan fraksi. Anda memilih pilkada harusnya dilakukan secara langsung. Beberapa kelompok masyarakat akan mengajukan judicial review. Apakah Anda akan berada di sana? Enggak, silakan saja. Tapi intinya nanti di dalam berbagai macam konteks saya akan membuat tulisan-tulisan, membuat statement-statement ke media dan lain-lain untuk memobilisasi opini bahwa memang pilkada langsung adalah opsi yang sebenarnya baik, tinggal implementasinya harus dalam konteks pengawasan tentunya harus diperketat, dan dalam konteks pemunculan kualitas calon pemimpin daerahnya juga memang harus disaring begitu. Kira-kira gambaran seperti itu. Artinya kalau bicara pilkada langsung ini adalah sistem yang baik, berarti pilkada tak langsung adalah sistem yang tidak baik. Ya, artinya begini, persoalan yang sangat mendasar atau pilkada tidak langsung itu adalah langsung akan terjadi oligarki kekuasaan yang akan luar biasa berlebihan. Artinya apa? Kan bagaimanapun juga ketua umum akan menjadi seseorang yang super power. Apapun yang akan diputuskan baik di daerah, sebagai calon saja itu kan ketua umum pertama. Yang kedua, mau menjadikannya juga fraksinya tinggal disuruh. Kan udah selesai. Jadi sebenarnya ya istilahnya tinggal main mata saja, beres semua. Jadi artinya ini bagi-bagi kekuasaan. Ini kan oligarki kekuasaan. Jadi nanti misalnya katakanlah KMP itu melihat, oke, ini daerah misalnya Sumatera Utara, mau kasihin siapa nih Sumatera Utara, nanti misalnya karena PKS sudah ada gubernur di sana, nanti bilang, Sumatera Utara saya, jatah saya, pokoknya jangan kasih yang lain. Oke. Oh, kalau gitu nanti jadi bagi-bagi bener begitu. Dan ini nggak boleh. Ini kan harusnya, ini kan berarti bukan rakyat yang berdaulat pada akhirnya. Oligarki yang berdaulat. Baik. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Anda tahu bahwa dengan adanya reformasi itu bukan cuma elit yang punya suara ya untuk memilih dan dipilih. Tapi adalah rakyat. Rakyat itu punya hak untuk memilih dan juga untuk dipilih. Nah sekarang hak rakyat untuk memilih dicabut. Hak rakyat untuk dipilih juga dicabut. Kenapa demikian? Tidak akan mungkin lagi orang-orang seperti bukan calon independen, paling tidak orang-orang yang boleh dikatakan sangat benar-benar hebat, kemudian tapi dia miskin, tapi dia juga tidak berpartai, yang kemudian memungkinkan mereka untuk kemudian menjadi calon kepala daerah atau bahkan terpilih. Saya beri contoh ya, nggak usah Jokowi lah ya. Jokowi itu udah fenomenal lah. Pak Gamawan aja. Pak Gamawan. Itu. Beliau juga, saya juga aneh. Saya juga aneh. Kenapa dia yang kemudian mengajukan pemilu gubernur katanya tidak langsung. Padahal dia itu diuntungkan dengan pemilu baik itu bupati langsung ataupun gubernur langsung. Itu yang buat saya agak aneh ketika kemudian. Waktu bupati dia belum langsung. Kenapa? Pada saat bupati dia belum langsung. Ya, tapi pas lagi gubernur dia langsung. Tapi dia kan juga diuntungkan dengan pemilu kada langsung. Iya, pada saat gubernur. Ya. Dan kemudian kenapa juga molak-malik juga Kementerian Dalam Negeri? Oh, jangan gubernur deh. Kalau gitu bupati wali kota aja deh, karena ini banyak konfliknya dan sebagainya. Hitung-hitungan dari mana konflik-konflik itu? Pak Gamawan itu menang karena popularitas yang tinggi dan biaya politik yang paling murah mungkin yang pernah saya dengar, di bawah 1 miliar. Baik, Pak Pupida, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Pak Ikrar, terima kasih banyak. Terima kasih.